Al-Malikul Haq Al-Mubin. Kemudian Muhammad Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Dan itu nanti kita terangkan kaligrafi itu di pintu utama, 3 sudut pintu. Itu setiap pintunya ada 3. Pintu tengah itu atas kita tulis kaligrafi La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Kemudian daun pintu kiri kanan, sebelah kanan kita cantumkan rangkuman daripada surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dengan kaligrafi yang bulat. Kemudian yang sebelah kiri daripada pintu itu kita cantumkan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Baru nanti ada beberapa ayat yang kita cantumkan, ada surat Az-Zumar, ada surat Al-Hijr. Kemudian bagian bawah pintu itu kita kasih satu kenangan bahwa masjid ini dibuat oleh kaum muslimin pada tanggal dan tahun. Nah, itu yang tertera di dalam kaligrafi pintu tengah saja. Jadi ada 3 pintu yang kita buat, tebalnya mungkin 8 sampai 10 cm dari kayu pilihan yang sudah kita pilih untuk itu. Jadi ada 6 daun pintu untuk 3 kusen pintu itu. Pintu timur, pintu selatan, dan pintu utara. Itu temanya adalah tema daripada zikir Topo Broto tadi. Kemudian di depan kita sini di atas mihrab nanti ada pesan abadi ya ayyuhalladzina amanu tadi itu. Idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Gimana itu? Yafsahillahu lakum. Nah, itu di atas sana. Kemudian ada seperti yang di Al-Hayat Wasyari'u, itu kita letakkan di mihrab depan sana. Dan kemungkinan kita letakkan beberapa kaligrafi yang menunjukkan bahwa kita peduli pada kehidupan, baik di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Gitu. Jadi mulai hari ini tim musik ini setengah jam mendahului nanti zikir Topo Broto. Yang keduanya itu Nowo Muspro. Sehingga perjuangan kita itu mesti mengingat kepada yang inti. Yang Nowo itu kalau tidak diikuti dengan yang inti menjadi muspro. Nah, Nowonya tadi yaitu satu yang mengikuti Nowo itu adalah kalimat yang pertama tadi, La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah tadi. Nah, ini sengaja kita buat satu tema seperti itu karena akan kita cantumkan di dalam kaligrafi masjid ini. Nah, itu sebagai pembukaan. Dan jangan ragu, kalau kita berzikir diikuti dengan irama-irama, jangan ragu. Memang asyiknya begitu ya begitu.
Jangan pakai kok ada gendingnya, kok ada goongnya dan sebagainya. Saya mendalami perjalanan pejuang-pejuang dahulu itu seperti itu, menyampaikan kalimat syahadat itu seperti itu. Dari tengah yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan, kemudian Demak, dan terus ke barat sampai Banten, ke timur sampai ke berbagai kepulauan di Sunda kecil, itu seperti itu, mengajak umatnya seperti itu. Kita tidak lagi mengajak umat, tapi menata umat. Menata umat, maka apapun yang kita punya kemampuan kita kerahkan. Itu yang kita namakan tradisional, kontemporer, kita padukan secara adil dan manusiawi. Itu selalu kita wujudkan dalam perjalanan kita sehari-hari. Kita tidak boleh menafikan al-urfu yang telah ada. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Al-urfu yakni al-adah. Kemudian al-urfu akan menjadi ma'ruf kalau kita tampilkan. Jadi ini sebagai pengantar. Kemudian pada perjumpaan yang sudah, kita memasuki berbagai macam tentang pendidikan. Kemudian sudah sampai kepada pembahasan apa kemarin, kurikulum ya. Di dalam perbincangan tentang kurikulum kemarin, kita menginginkan satu perpaduan. Tatkala kita berbincang keagamaan, itu cukup dengan tema tafaqquh fiddin. Nah, kemarin kita anjurkan coba itu didetailkan, tafaqquh fiddin itu apa saja, supaya tidak berdiri sendiri. Semua berdiri sendiri yang kalau kita ikuti dari kurikulum yang sudah kita ambil dari departemen maupun dari yang telah berjalan. Nah, situasi seperti ini dalam kita menata kembali, baik menata ruang kelas, menata physical distancingnya, menata jumlah personal di dalam kelas. Nah, itu semua menjadi sekedar sarana, itu menjadi sekedar sarana untuk menyampaikan sesuatu yang paling penting di dalam pendidikan. Nah, maka sesuatu yang paling penting di dalam pendidikan itu dipandu oleh sebuah kurikulum. Kurikulum itu sesungguhnya bisa berubah 24 jam, 24 kali juga bisa berubah. Karena kurikulum itu adalah cara untuk mencapai dirosah itu sampai kepada apa yang kita katakan peserta didik. Jadi manhaj at-dirosah. Kemudian ada manhaj at-tadris. Nah, kurikulum itu sesuatu yang tidak harus disakralkan dan dimasifkan sehingga tidak boleh dirubah. Nah, kita mencari sesuatu yang komprehensif, artinya kita padukan sebuah nama tapi isinya banyak. Bukan berbagai macam nama, isinya menjadi terpecah-pecah sehingga Islamologi kita ini, mendalami keislaman ini, mengalami keagamaan ini terpecah-pecah. Satu sisi kita menginginkan tafaqquh fiddin itu syamil atau komprehensif. Satu sisi metode kita, metode yang tidak sesuai dengan syamil tadi. Akhirnya apa yang kita capai, sumulahnya, komprehensifnya tidak tercapai. Nah, oleh sebab itu kita menginginkan sebuah cara yang
sesungguhnya tidak baru. Itu cara yang mudah ditempuh. Kemudian bahasa, seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu durus al-arabiyah gitu saja. Kemudian di dalamnya berbagai macam. Makanya kita menginginkan guru ad-dars al-arabiyah ini yang mumpuni, sehingga tatkala bicara menyampaikan satu materi, umpamanya mutolaah, satu nusus seperti itu nanti dikaji bagaimana anak ini mampu menulis, bagaimana anak ini mampu dia membuat satu insya yang bersumber dari mutolaah yang diberikan, kemudian bagaimana bisa menjalankan tahaddus ataupun muhadasah atau conversation daripada apa yang diajarkan itu. Nah, ini tumbuh daripada bimbingan guru yang memiliki kemampuan untuk itu. Kemudian nanti kalau ada mengapa ini harus dibaca jar, majrur atau fathah mansub atau dhamma atau sukun dan sebagainya. Nah, itu nahwiyahnya di situ. Kemudian juga kita bisa mentasrifkan, mentaghyir daripada doroba menjadi yadribu. Kemudian kita ingin mengetahui masdar satu kata ini masdarnya apa dan sebagainya. Semua syamil. Nah, ini semuanya perlu ada semacam modul yang harus dibuat oleh kita semua. Jadi modul itu penting. Modul itu penting. Jadi tidak mengharapkan guru datang berbicara apa, nanti guru lain datang berbicara lain lagi. Sehingga apa yang dicapai oleh anak itu kemungkinan tidak rata. Nah, inilah gunanya satu di antaranya ada pembelajaran di ruang kelas dan ada pembelajaran di luar kelas. Nah, di luar kelas itu kita bisa membuat suatu action learning in action. Nah, action learning in action. Di dalam kelas diajarkan action learning, di luar kelas diajarkan in action. Jadi in action itu sebuah kata yang diambil daripada action learning. Action learning, kalau kita belajar di luar, in action terus berputar semacam itu. Ini yang tampil adalah murid, sedangkan murad menjadi pembimbing. Maka ada di dalam bimbingan tarbiyah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang memberikan soal itu bukan guru, tetapi murid. Murid yas'al ila murad. Nah, kemampuan murid untuk bertanya itu sangat penting. Jangan pernah memberikan anak didik tidak bertanya. Tatkala anak didik tidak bertanya, itu menandakan apa yang kita ajarkan itu tidak dimengerti oleh anak-anak. Semakin banyak bertanya, semakin dia mengerti apa yang diterima olehnya daripada muradnya, daripada gurunya. Maka ada fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu ditekankan pada anak-anak itu. Kemudian segala sesuatu itu adanya fi suduril ladzina utul ilm. Nah, pembimbing itu utul ilm. Pembimbing itu adalah ahlul zikri. Guru ya seperti itu, murad ya seperti itu. Sehingga diciptakan suatu tema yang kemudiannya nanti bisa keluar sebuah pertanyaan dan diskusi, nanti menjawablah kawannya. Kalau belum bisa ketemu, maka kita arahkan supaya mereka bisa menemukan. Bukan kita berikan jawaban 2 kali 2 kita jawab 4, supaya mereka menemukan jawaban antara mereka. Itulah action learning in action yang terus akan berjalan dan didukung oleh fasilitas lingkungannya, fasilitas lokalnya, fasilitas gurunya dan sebagainya.
Dalam bahasa Arab saja akan panjang nanti. Kita bisa ajak jalan tatkala kita membaca bahasa Arab sampai di fase tertentu, kita keluar. Kita sesuaikan apa yang terjadi di dalam kelas. Nah, belajar. Nah, belajar yang paling bagus adalah belajar sambil bermain. Bermain yang penuh pelajaran tapi penuh permainan. Saudara-saudara, kita belajar matematika kalau di dalam kelas ya teori. Tapi tatkala kita main kelereng, kemudian berbicara tentang matematika, nah kita dalam kelereng itu sudah bisa menciptakan permainan yang berbasis matematika dan lain-lain. Kemudian tafaqquh fiddin juga seperti itu. Tafaqquh fiddin, ada Quran hadis. Kemudian ada akidah akhlak. Kemudian ada apa lagi itu Quran? Ada fikih, usul fikih. Ada apa lagi? Nah, kalau tafaqquh fiddin jangan masukkan sejarah. Sejarah itu berdiri sendiri, lebih dari din. Sejarah itu jauh lebih tinggi dari din. Nah, maka sejarah dikaji tersendiri. Nah, nanti sejarah peradaban Islam, sejarah dunia itu dalam kasus sejarah. Nah, kalau itu bisa kita tampilkan dengan satu tema yang bagus, dengan dasar kurikulum yang dikehendaki, nah itu akan tercapai. Dan ingat saudara-saudara, kita ini swasta. Swasta itu harus pandai melompat dan berani melompat, melangkahi apa yang telah digariskan. Harus berani. Namun karena kita juga mengikuti perjalanan pendidikan atau sistem pendidikan nasional, jangan lupa pada kurikulum yang digariskan. Sehingga tatkala ada ujian-ujian yang diselenggarakan ujian nasional, kita tidak buta. Kita mampu menjawab karena memang apa yang kita berikan tidak keluar daripada itu semua, bahkan ada lebihnya. Nah, ini tentang kurikulum. Nah, maka nanti guru itu kemungkinan umpamanya tafaqquh fiddin itu beberapa guru yang guru ini sendiri nanti saling share. Ada yang keahliannya di fikih atau nah, namun kalau semuanya itu diberikan modul, itu nggak ada yang susah karena ada rujukannya. Kita terangkan pelajaran ini, tujuannya ini, caranya begini. Nah, baru nanti ada evaluasinya di situ. Jadi murid banyak mengambil manfaat daripada itu. Komprehensif seperti ini dan sikap kita berani melangkah, melewati atau melangkahi apa yang tidak dibuat oleh sistem pendidikan nasional, itu kita harus berani. Ingat, kurikulum tidak boleh mati, tidak boleh tanpa perubahan, jumud, tidak boleh. Itu satu kurikulum. Kemudian satu lagi kita mempunyai kelebihan, yaitu dormitory. Dormitory ini harus ada kerjasama dengan pembelajaran di kelas. Kalau pembelajaran di kelas ada guru, ada majelis guru. Majelis guru memperbincangkan kondisi yang ada di dalam kelas. Kemudian dormitory ini mestinya ada organisasi lagi. Majelis asrama, majelis mudabir asrama, atau ya majelis asrama, sehingga mempunyai wewenang untuk mengatur
asrama itu adalah RT, rukun tetangga. Nah, rukun tetangga. Kemudian gabungannya itulah adalah RW-nya. RW-nya atau RT-nya itu lantai, RW-nya asrama. Jadi di dalam rumah tangga asrama ini mari kita tata ulang. Kita tata ulang. Asrama mengatur, katakanlah, bagaimana pelajar ini supaya pakaiannya tidak kotor. Dan tatkala pakaian tidak kotor, bagaimana supaya tidak dijemur di dalam kamar. Nah, tentunya diantar ke laundry. Ini laundry sesuatu yang kalau kita disiplin akan menyehatkan semua. Tapi masih terjadi tidak disiplin. Ada unsur-unsur yang sengaja mengambil laundry daripada pelajar. Nah, entah itu unsur kelas, entah itu unsur karyawan gitu. Nah, maka nanti rumah tangga pelajar ini yang ada di dormitory ini diatur oleh majelis asrama. Jadi kita harapkan antara majelis guru atau sekolah itu fungsinya kerjasama. Jadi tidak boleh kelas mengintervensi atau majelis guru mengintervensi majelis asrama. Nah, tapi kerjasama. Ada informasi dari kelas mengapa ini nggak masuk. Nah, yang bertanggung jawab tahu adalah penanggung jawab asrama atau majelis asrama. Majelis asrama ini tidak boleh berdiri sendiri, harus saling komunikasi. Sudah ke Syekh juga tidak terlalu sering, kalau nggak dipanggil nggak datang. Nah, ini di dalam majelis asrama. Nanti siapa yang diwakilkan untuk melapor ke Syekh. Asrama ini sangat penting. Maka kita masukkan ada 2 hari di luar kelas, 1 hari ada di majelis asrama tadi. 3 hari itu seperti itu. Jadi asrama mempunyai fungsi. Apatah lagi sekarang pelajar itu tidak boleh menyimpan uang sendiri. Nah, ini yang punya hak mengaturnya adalah majelis asrama. Nah, semuanya itu disentralisir dan sekarang ini sentralisasinya adalah dimasukkan dalam kas atau rekening yayasan. Saya belum mengizinkan asrama membuat rekening sendiri, belum. Tapi nanti kalau sudah dipandang sudah mumpuni ya kemungkinan. Tapi tetap atas nama ma'had. Kemudian perbelanjaan kalau umpamanya seperti sekarang ini, ya perbelanjaan itu ditangani asrama. Dan tidak boleh ada belanja yang over. Keperluan hari itu dibelikan hari itu, secukupnya saja. Kemudian anak-anak yang ngambil ke kantor asrama. Jadi nanti semua terjamin. Kemudian saya tidak bosan-bosan mencegah jangan ada unsur non toko itu menjual keliling ke dalam kelas ataupun ke dalam asrama. Jangan ada yang mau dititipi membeli A, B, C, D. Nah, setelah kita tertibkan ini nanti, setelah kejadian-kejadian COVID ini nanti akan kita ambil tindakan disiplin kalau terjadi semacam itu. Mengapa? Sebab nanti akan terjadi anak-anak kita juga ikut dagang. Ini terjadi. Kemudian ke depan, guru yang kita perbolehkan tinggal di
asrama, bukan guru ya. Person yang boleh tinggal di asrama adalah guru. Guru. Kemudian kalau ada mahasiswa yang belum menjadi guru, itu tidak boleh tinggal di asrama dan tidak boleh membimbing asrama. Jadi yang boleh membimbing asrama hanya guru. Guru, entah guru senior, entah guru junior, itu yang diperbolehkan, bukan mahasiswa. Nah, mahasiswa baru boleh ikut kalau sudah menjadi guru. Adapun sekarang ada bahasa membangkitkan batang terendam, itu karena memang banyak dulu yang mahasiswa tapi tidak mendaftar sebagai guru. Saya tertantang, mengapa kok tidak mau mendaftar jadi guru gitu. Nah, maka membuat satu program yaitu MBT. Nah, kalau sekarang MBT kita aktifkan, kemudian ada yang merasa mahasiswa, kemudian kok saya tamatan sini kok nggak diangkat menjadi guru. Kita tidak akan mengangkat guru tanpa ada kemauan. Kita tidak ingin meminta fulan jadi guru tanpa keinginan, kecuali ada kes-kes mata kuliah atau mata pelajaran tertentu yang kita belum memiliki, kita akan panggil dari luar atau dari manapun yang bisa memenuhi pengajaran pelajaran itu. Saudara-saudara, dua hal yang satu namun manajemen berbeda-beda, yaitu manajemen kelas atau sekolah, unit sekolah, dan manajemen asrama. Asrama ini sangat menentukan. Karena apa? Karena satu saat dulu dari asrama inilah timbulnya kekacauan. Jangan sampai kekacauan itu terulang kembali dari asrama. Maka intervensi antara majelis guru kepada majelis yang belum kita bentuk ini, majelis asrama, tidak boleh. Tapi kerjasama boleh. Kerjasama mesti. Karena apa? Karena majelis guru akan bertanya kepada asrama tatkala fulan yang murid kelas sekian tidak masuk tapi tidak ada berita, maka kepada asrama akan bertanya. Dan asrama ini harus standby sepanjang saat pelajaran dilaksanakan. Nah, ke depan atau setelah ini nanti asrama ini kita tata dengan sedemikian rupa, apatah lagi penghuni asrama akan mendapatkan kelonggaran yang tadinya 10, ini kemungkinan 6. Kemudian nanti kalau ditetapkan menjadi pembimbing kelas atau pembimbing asrama, ini ya kita harapkan tidak saling titip menitip. Seperti guru menitipkan nggak masuk, ini titip pelajaran ini suruh nulis. Itu sudah nggak boleh lagi. Guru nggak boleh, di asrama pun nggak boleh. Nah, ini bisa kita libatkan nanti guru-guru yang baru kita tugaskan, itu dimungkinkan untuk menjadi pembimbing asrama. Artinya guru baru, guru junior lah. Nah, itu kita libatkan di dalam pembimbingan asrama. Memang semestinya pembimbing asrama itu dari kelas tertinggi melatih, tapi kita belum punya pelatihan terhadap kelas tertinggi ini, belum pernah melatih. Nanti kita latih supaya bisa bertanggung jawab. Saudara-saudara, asrama tidak kalah pentingnya dengan sekolahnya, karena kita sudah masuk dalam sekolah berasrama. Jadi asrama ini bukan pondokan santri kalong, bukan. Asrama adalah tempat istirahat
daripada santri kita atau pelajar kita yang belajar di kelas, pulangnya ke asrama. Beda sama sekali dengan tempat-tempat yang dinamakan pondokan. Ada kadang-kadang mondok di tempat satu pondok atau pesantren, tapi sekolahnya di luar. Ada seperti itu. Nah, kita tidak ada. Ya, anak yang masuk sini wajib tinggal di asrama dan sekolahnya di sini. Satu contoh dahulu, nggak tahu sekarang. Waktu saya belajar di Gontor itu ada konsulat Ponorogo Luar. Ponorogo Luar itu orang Ponorogo yang tidak mau berasrama. Itu ada. Nah, kita kan nggak ada yang seperti itu. Kemudian nanti berasrama setelah kelas 6 pertengahan tahun akhir. Kelas 6 semester akhir baru masuk asrama. Atau kelas 6 semester pertama baru masuk asrama. Nah, kita tidak ada yang begitu. Semuanya masuk berasrama. Yang tinggal di luar sekolah di sini juga tidak ada. Jadi ini harus kita perhatikan asrama itu. Nah, kemudian makan dan sebagainya, ini juga nanti kita bahas tersendiri, pemakanan seperti apa, dan akan kita bahas lebih rinci lagi. Nah, silakan majelis guru, ada yang diberikan, barangkali sudah siap penyederhanaan kurikulum, atau bukan penyederhanaan ya, mengkomprehensifkan kurikulum. Barangkali sudah ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Pada yang berhormat saya dan yang berhormat Ketua Yayasan Santri Indonesia, beserta seluruh eksponen, beserta seluruh hadirin sekalian, kami sampaikan rancangan struktur kurikulum. Bentuk dari kami coba menerjemahkan apa yang akan kita lakukan dalam sistem 4 pembelajaran, 4 hari di kelas dan 3 hari di